Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Saya kan biasa tuh lihat nutritional fact. Ya. Begitu saya lihat gulanya 5 gram per 100 gram. Ya itu saya belilah di sana. Tapi begitu di sini, begitu lihat 13. Ya. Barang sama di sini dijualnya seperti itu. Kalau mau mendidik itu mulai dari rumah, Franky. Rumah tangga. Anak kecil yang harus dibiasakan. Karena begini, mendidik anak itu kadang-kadang orang tua tuh sayang sekali sama anak. Ini dokternya pertama saya mau ngasih selamat dulu nih dok. Ada 2 nih. Apa? Pertama Selasa ini ulang tahun. Ya. Karena si dokter Iskandar tahu-tahu saya baca di grup, selamat dokter Jaya, selamat ulang tahun. Terus udah gitu yang lain pada happy birthday dokter Jaya. Berarti bener. Kalau enggak, Walaupun saya nggak respon ya, belum respon ya. Ya nggak apa-apa. Emang biasanya kalau respon tuh malam lagi, kalau udah nggak ada itu kerja. pun kalau direspon. Kalau nggak direspon udah biasa. Saya soalnya WA grupnya itu banyak sekali, Franky. Itu WA grup itu, jadi kalau dijawabin satu-satu, waduh. Saya Banyak. WA grup sih banyak, tapi Nah, tapi kebanyakan nggak dibuka kan? Nggak. Ya nggak cuma semua. beberapa aja yang kira-kira penting, jadi biasanya tuh lihat message terakhir. Bukan, saya kalau ada yang penting mereka japri. Oh gitu. Kalau di grup kan artinya berlaku untuk umum. Kalau japri itu kan berarti khusus buat saya. Nah, baru saya bales. Nah, terus yang kedua nih dok. Tapi nanti dulu, ulang tahun keberapa nih? Saya tuh beda 4 tahun sama kamu, jadi saya 26, Franky. 26 ya. Jadi jangan ditambah-tambahin ya. Iya. Konsisten. Saya ingat nih. Saya ingat nih. Nah, yang kedua, selamat buat kelahiran cucu kelima. Iya, betul kan? Iya. Nah, Kalau disebut cucu kelima jadi tua, Franky. nggak apa-apa karena belum sampai ke 50. Tapi tadi pagi saya nonton YouTube. Masalah adopsi. Iya. Apa yang diadopsi, Dok? Kapan? Gratis, Dok. Malamut diadopsi. Oh, Kalau beli itu mahal ya. Kedua, giant poodle diadopsi. Itu saya suka. Tapi karena apa? Karena di situ dia boleh kasih dia punya baby anabul itu kepada orang yang sayang. Jadi gratis. Tapi bagaimana mendeteksi sayang, Franky? Nah, itu di cerita berikutnya. Di cerita berikutnya, si konten kreatornya ini datang ke satu tempat, nanyain yang dijual. Ternyata yang dijual itu mahal murahnya, tergantung daripada besar kecilnya, walaupun bulannya sama tuh anabul itu. Yang lebih gemoy, lebih mahal. Jadi kita berpikir, jangan-jangan kalau yang gemoy itu sehat. Gitu kan dok? Iya. Gitu. Jadi yang gemoy itu 9 juta, yang kecilan dikit 7 juta, yang paling kurus 5 juta. Lah. Itu kalau sapi digelontor, Franky. Jadi gemoy. Digelonggong. Gelonggong. Iya. Ini anak golden retriever tadi. Enggak, tapi kalau sapi gitu memang dihitung kiloannya kan ya. Kiloannya itu akan harganya beda kan. Beda. Makanya bisa digelontor sampai 20 liter. 20 liter naik 20 kilo tuh. Iya. Cuman kan kelihatan. Kalau yang digelonggong gitu kan dia geraknya juga berat, susah. Biasanya dia bawa badan 200 kilo jadi 250 kilo. Nah sekarang nih dok, tadi dokter Jaya gimana? Pertanyaan dokter Jaya gimana bahwa ini dididik secara sehat apa enggak? Ya tapi ngomong-ngomong ini boleh nih dok. Hari ini kayaknya memang persiapan buat nyambut ulang tahun dokter Jaya, ntar kita makan bareng-bareng dah. Dok, itu gimana dok supaya kita jangan sampai salah kaprah? Kita menjadikan si cucu ini gemoy. Kan orang tuh seneng dok ya buat dicubitin gitu dok. Enggak, tapi begini Franky, ada satu berita nih dari segi kedokteran tuh ya. Berita yang saya nggak tahu itu membanggakan apa enggak. Ada satu berita bahwa Indonesia itu dapat juara kelima, Franky.
di dunia. Dari bawah dari atas? Dari atas. Dari atas. Berarti artinya juaranya nih juara yang positif nih. Wah. Juara yang positif. Ya. Beritanya nggak tahu. Juara gemuk, juara kencing manis lagi. Berhasil mengalahkan siapa, Dok? Yang nomor 1 Cina. Ini tunggu. Saya harus kritisi dulu. Juara di sini berdasarkan persentase. Paling jumlah kasus. Nominal nih, Dok ya, Ya. bukan persentase ya. Jadi itu peningkatan luar biasa. Dulu kita nggak juara, Frankie. Sekarang Oke. juara. Nah. Nomor 1 tuh Cina. Yang kedua India. Ketiga Amerika. Keempat Pakistan. Dan kita nomor 5, Frankie. Yang agak bahaya saya lihat itu nomor 4, Dok. Apa? Pakistan. Cina populasinya gede. Ya. Ya Bahwa- itu salah satu alasan. Iya kan? populasi gede. Bahwa kemudian dia ada yang populasinya jadi nominalnya besar, oke, masuk akal. India juga besar, sehingga nominalnya gede. 3 Amerika juga gede, 340 juta. Pakistan ini kan nggak sebanyak yang lain, tapi ternyata dia mengungguli Indonesia nih, Dok ya. Nah, Indonesia tuh nomor 5, Frankie. nomor 5. Nah itu sampai membuat orang itu stres. Yang stres itu Departemen Kesehatan stres. Loh, gimana nih Nek, kalau juara gitu? Tapi sebenarnya gini, ada yang senang barangkali, tapi ada juga yang nggak senang. Yang nggak senang itu adalah negara, Frankie. Departemen Kesehatan. Kenapa? Pengeluaran Kenapa? tambah gede. Karena dari kencing manis itu, kalau di kedokteran kencing manis itu disebut sebagai ibunya penyakit. Mother of disease, Dok ya. Ya, ibunya penyakit. Kenapa? Kita stroke tinggi, Frankie. Maka kebutuhan dokter saraf itu tinggi. Stroke banyak. Dokter ahli saraf nih, Dok ya. Ya, meningkat tajam. Jantung banyak. Sakit ginjal juga banyak. Obesitas meningkat. Kencing manis, darah tinggi itu meningkat. Jadi banyak segala macam penyakit itu ujung-ujungnya adalah cost untuk kesehatan menjadi meningkat. Di satu sisi kebutuhan dokter-dokter spesialis makin banyak, tetapi di lain pihak itu asuransi dan pengeluaran untuk kesehatannya jadi tinggi sekali, Frankie. Karena si penyakit diabetes mellitus, Dok ya sebutannya ya, DM ya. Diabetes dan darah tinggi. Itu Dan dua hal tuh. Diabetes dan darah tinggi membuat stroke makin banyak, jantung makin banyak, dan gagal ginjal makin banyak. Seiring sejalan semua tuh ya Iya, penyakitnya. itu semua. Nah sekarang jadi gimana? Kalau dulu sih ya waktu dan itu ujungnya sebelum sampai ke sana itu biasanya obesitas, Frankie. Obesitas. Kalau orang obesitas, nah gini, kalau dokter ya kalau ketemu pasien gitu, lihat gitu, ini pasien abadi gue nih. Tahunya dari mana, Frankie? Tanda-tanda orang itu namanya itu namanya apa? Metabolic syndrome. Kalau laki-laki gampang dikenali dari jauh juga. Badannya gede, gemoy, perutnya gendut. Nah, itu sih. Ya itu pasti kalau dicari pasti ada darah tinggi. Ada kolesterol. Ada kencing manis. Dan habis begitu ya dia harus rutin ke dokter lah lagi. Ya tapi ngomong-ngomong nih, Dok, saya kemarin dapat informasi bahwa diabetes itu bisa sembuh total. Benar nggak tuh? Secara teori aja deh, secara teori nih. Bisa dikontrol. Itu diabetes tuh Nah. nggak bisa disebut sembuh, tetapi terkontrol. Ya, setahu saya Kencing memang manis. dari dulu tuh diabetes itu penyakit yang nggak bisa sembuh total, tapi bisa di-manage ya, Dok ya. Ya, darah tinggi juga. Nah sekarang pertanyaannya begini. Misalnya contoh nih, kita ngomongnya salah satu negara lah, India. Pernah lihat nggak film-film India? Ya, ada dong film India yang ya pokoknya kalau ketemu Ya, pohon? yang listrik, Dok. lah dia langsung nyanyi kan, muter-muter di situ. Kalau yang gadis-gadis langsing semua, Frankie. Tapi begitu kawin Langsung. jadi. Ya, Itu jadi kenapa? langsung. Bukan langsing lagi, jadi langsung. Enggak jadi kenapa? Frankie? Pertama dia udah laku. Nggak perlu berkompetisi lagi, Dok. Budaya, Frankie. Budayanya itu kalau seorang perempuan orang India kawin, kalau istrinya kagak gemuk berarti lakinya kurang ngasih makan, Frankie. Nah itu budayanya kayak gitu. Tapi kemarin ya saya kan baru aja jalan-jalan ke Xinjiang.
Oh, cewek-cewek walaupun dia masih gadis sampai dia udah tua langsing semua. Orang Vietnam langsing semua, Frankie. Lihat ceweknya langsing semua. Kenapa? Itu budaya, Frankie. Budayanya itu memang mereka harus langsing. Makannya sedikit. Makannya dikit-dikit. Orang Jepang juga jarang yang gendut, Frankie. Obesitasnya makannya dikit, porsinya kecil. Tapi di budaya yang makannya banyak. Nah, sekarang kembali lagi sebenarnya apa yang salah? Kamu pernah perhatiin nggak? Kamu suka pergi ke mall juga kan? Nemenin istri? Kepaksa. Lo enggak, tapi kan kamu udah pernah ke mall dari sejak lama kan? Iya. Apa yang paling gampang kelihatan sama mata di mall? Harga, Dok. Ya, jangan lihat harga, lihat orang dulu lah, Frankie. Saya ngelihat nih, ini subjektif saya, coba nanti netizen coba tolong komentar bener apa enggak omongan saya. Saya pergi ke mall manapun sekarang lebih banyak perempuan dan laki-laki gemuk daripada dulu. Ya kan biar kelihatan sukses gitu, Dok. Enggak, tapi gemuk-gemuk, Frankie. Maksudnya gemoy. Ya. Kalau itu kita bilang kan supaya istilahnya bagusnya gemoy. Itu makin mahal, Dok. Tadi kan saya bilang kalau makin Itu anak pul, bukan orang. Dia gemoy. Terus dia satu. Yang kedua apa? Dulu nggak banyak itu yang namanya kafe-kafe. Sekarang kafe banyak. Yang jual teh juga banyak. Ya. Dan yang jual teh dan jual kopi itu antriannya panjang lagi. Artinya apa? Dan dulu setahu saya kalau namanya teh ya nggak terlalu manis, Frankie. Kalau sekarang teh manis, kopi manis semua. Nah, jadi artinya apa? Ada perubahan budaya bahwa orang Indonesia makan yang manis-manis, makan teh dan kopi yang manis-manis itu minum teh, sampingannya minum. Nah, sekarang jadi masalah begini. Saya sempat ke Singapura, sempat ke Malaysia beberapa waktu yang lalu, pergi ke dia punya counter food court. Di sana ada jual itu jus. Jus ini semangka, warnanya orange. Ya. Jus durian, warnanya merah, Frankie. Jus misalnya jus jambu biji, warnanya hijau. Tadinya saya pikir, kenapa begitu? Terus di belakang ada keterangannya kalau hijau jumlah gulanya sekian. Jadi mereka tuh itu namanya nutri level, Frankie. Nutri level tuh udah jadi kebijakan. Nah, di Indonesia kagak, Frankie. Belum. Di Indonesia, kayak tadi Dok saya kasih tahu bahwa sebagian orang nih, Dok ya, merasa bahwa kalau orang itu sudah lebih mapan nih, Dok ya, harus diimbangi diikuti dengan perkembangan bentuk badan. Biar kelihatan lebih sukses, badannya lebih gemuk. Nah, sekarang makin gemuk dan jadi gemuk banget. Nah, sekarang gini, Frankie. Ada survei nih. Survei jadi kayak cak lontong saya pakai survei. Survei membuktikan enggak gitu. Ditanya ke perempuan-perempuan, senang mana laki-laki yang kurus apa yang gemuk? Yang perutnya gendut. Jawaban yang gendut, Frankie. Ya. Karena udah mapan gitu. Kemapanan dilihat dari gendut, Frankie. Itu masih mending kalau dibilang alasannya karena udah mapan. Teman saya alasannya lebih lain lagi. Apa? Biar bisa dimainin katanya perutnya sama tuh cewek katanya. Kan gak masuk akal banget tuh gitu. Katanya biar bisa diusap-usap. Oh begitu, bagus deh. Enggak, tapi begini, nah, masalahnya gini, kalau menurut saya nih sekarang begini nih, ada satu hal yang rada-rada aneh saya. Karena gini, saya kan ke Malaysia, ke Singapura segala. Misalnya contoh deh, ada minuman kemasan, mereknya A, dari perusahaannya sama, mereknya sama. Di Indonesia juga ada Dr. Jaya gitu kan. Di sana gini saya kan biasa tuh lihat nutritional fact. Ya. Begitu saya lihat gulanya 5 gram per 100 gram. Ya itu saya belilah di sana. Tapi begitu di sini, begitu lihat 13. Ya. Barang sama di sini dijualnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, ini kamu nanti sebagai orang yang kira-kira dari segi aspek marketing tuh kenapa bisa begitu? Emang dari kan aspek itu kan supir sebenarnya aja, Dok. Sebenarnya kan costnya lebih mahal. Artinya dia tambahin gula lebih banyak kan, 2 kali lipat lebih. Oh. Why? Kenapa itu yang dijual di Indonesia tapi di sana nggak boleh? Jadi atau enggak? Itu ada faktor kearifan lokal. Jadi gini kan, Dok.
pada saat survei itu dilakukan terhadap calon pembeli, calon konsumen itu bicara mereka suka yang tipikal begini. Kayak tadi dok. Itu algoritma namanya ya. Iya, istilah anak-anak sekarang lah dok ya. Algoritma ya. Sekarang algoritmanya. Jadi di sini ternyata survei itu sudah membuktikan bahwa kalau misalkan minuman lebih manis akan lebih orang suka. Keju lebih asin lebih suka. Nah, gitu. Ya, oke itu. Tetapi nih saya ngomong dari segi kedokteran nih. Dari segi kedokteran ya. Kalau kita makan atau minum sesuatu yang manisnya tinggi, begitu dia minum atau makan, gulanya langsung naik tinggi sekali, Franky. Serta tinggi sekali, apa yang dilakukan badan? Badan tuh Tuhan tuh udah tahu, wah kalau tinggi ini bahaya nih. Dia kasih tuh organ pankreas, kelenjar ludah perut. Dia keluarin insulin. Makin banyak gulanya, makin banyak insulin dikeluarin. Jadi misalnya contoh kan kita normal 100 nih. Itu makan langsung jadi 250. Maka dikeluarin insulin untuk bisa nurunin yang itu. Itu otomatis tuh dok otomatis. Ya? Itu tanpa itu namanya otonom, secara otonom. Dikeluarin yang tinggi, insulinnya tiba-tiba turun jadi 70 untuk misalnya. bikin normal. Lebih di bawah normal, normal. Karena kan dia udah tinggi banget, dia nggak bisa ngukur tuh. Diturunin 70. Begitu 70 langsung ada sinyal ke perut, lapar. Dia minum lagi, Franky, atau dia makan lagi, dia naik lagi 250, turun, jadi kayak yoyo, Franky. Nah itulah yang kalau kondisi begitu lama-lama si pankreasnya bilang nih, lu gila ya, lu ngerjain gua gitu kerjain kan. gue. Udah gitu yang hebatnya lagi, Franky, kan mestinya orang tidur kan istirahat dong pankreasnya. Jam 9 malam tiba-tiba ada tek. Ada tukang nasi goreng. Jam 9 mah nggak masalah dok. Jam 11 kadang-kadang tuh. Enggak, makanya ada itu 24 jam kan? Ya. Misalnya ada lah yang bangsanya fast food tuh 24 jam tuh. Dekat rumah saya ada. Kadang-kadang dok ya, bukan hanya fast food. Saya kalau lagi keluar kota nih dulu sama teman-teman nih, malam-malam kita keliling cari itu warung-warung kaki lima yang masih buka. Makanya ada yang namanya rawan setan kan? Iya. Yang makan setan semua itu, Franky. Itu di Surabaya. Enggak, tapi maksudnya itulah, kebayang nggak misalnya contoh jam 10 malam tiba-tiba lagi nonton film, nonton bola atau apa. Waduh, kruyuk kan, karena kan kita lapar kan. Keluar tek, panggil tuh tukang nasi goreng. Atau pergilah ke itu fast food, beli, makan. 1 jam kemudian kita udah ngantuk tuh. Jam 10, jam 11, 12 ngantuk tidur. Nah pada saat kita tidur siapa yang kerja keras? Pankreas, Franky. Dia nggak disuruh juga dia kerja sih ya. Nah, dia bilang ini tinggi nih, bahaya nih, bisa stroke nih. Dia keluarin. Jadi selama kita tidur itu ada yang bekerja keras. Siapa? Si pankreas. Lama-lama kalau itu kamu jolimi itu pankreas sampai kamu umur 40 tahun, dia 4 juga tuh ya. Gua nyerah deh. Gua bikin pankreas itu insulinnya asal-asalan aja deh. Terserah lu deh gitu ya. Pokoknya dia bikin insulin yang tidak bermutu. Itulah namanya resistensi insulin. Atau dia nggak peduli. Udah tinggi-tinggi masa bodoh lah, gua udah capek gitu. Mulailah kencing manis. Jadi si pankreas ini udah berproduksi tidak seharusnya lagi. Iya. Lo gitu. udah ngejolimi gua capek lah gitu. Kan orang juga kerja juga sama, pergi capek 40 tahun. Nah kalau dulu kayak begitu, itu biasanya nih ya begini, kalau kita makan gula tinggi, kan yang kita pakai sebenarnya gula itu dipakai buat energi kan, buat aktivitas. Misalnya contoh kalau kamu tukang petani lah, buat macul, kamu makan banyak nggak apa-apa, itu energi dipakai buat macul. Tapi sekarang kan ada yang namanya gaya hidup sedentary, mager. Di rumah, di kantor, duduk aja kerjanya. Itu kan karena teknologi memungkinkan bisa seperti itu dok. Ya, kan katanya berubah, Franky. Dulu TV-nya gendut, orangnya kurus. Kalau sekarang TV-nya kurus, orangnya gendut. Jadi gendutnya bisa. Nah, artinya itu namanya sedentary life. Jadi hidup yang orang-orang mager, yang kebanyakan kerja di kantornya dia duduk.
ke kantor naik mobil, sampai di rumah nonton TV di depan itu atau dia lihat HP. Jadi jarang olahraga, jarang jalan-jalan, jarang aktivitas. Akibatnya kan gulanya yang itu kan nggak kepake kawan, nggak kepake, ditumpuklah di perut. Kalau laki-laki, kalau perempuan ditumpuknya di pinggul, pantat. Nah makanya sekarang kalau kita lihat itu yang gemoy-gemoy itu banyak laki-laki dari perutnya, perempuan dari pinggulnya. Obesitas meningkat, Franky. Tunggu nih dok, saya itu memperhatikan bentuk perempuan nih dok ya. Kan katanya ada bentuk buah pir, buah labu. Yang buah pir itu gede di tengah, itulah yang kadang yang kita bilang gemuk. Biasanya gemuknya di daerah paha atas, Nah, panggul dan yang paha. masih masuk akal tuh yang mana nih yang boleh nih dok? Yang lain boleh, tetapi jangan di panggul. Paha Perempuan. boleh, pantat boleh dok? Ya pantat sama panggul kan itu satu arah. Iya. Kalau laki-laki dia nggak boleh di perut. Nah, jadi di Indonesia sebenarnya kenapa diabetes meningkat? Karena obesitas meningkat. Nah, diabetes meningkat karena kegemukan meningkat. Ya. Nah, sekarang udah gitu tadi kamu bilang lagi satu lagi. Itu kan masalah gula. Nah, ada yang namanya kenapa orang bisa tanpa sadar dia bilang, gua nggak makan manis. Kok gimana nih caranya nurunin berat badan? Gua makan cuma sekali. Iya, makan sekali. Tapi minum kopinya berapa kali? Minum tehnya berapa kali? Ngemilnya berapa kali? Nah, itu dia. Karena kadang-kadang tanpa kita sadar kita ngemil satu kue ini sama dengan makan nasi satu piring melengge. Nah itu jadi memang asupan gulanya tinggi. Nah kalau dia kelebihan gimana? Kita masukin banyak, tetapi nggak dipakai karena gaya hidup tadi. Ditimpan di lemak. Didepositoin. Nah di deposito di lemak. Nah sebenarnya dia punya deposito banyak. Dia deposito di liver orang normal. Kalau nggak terlalu banyak di liver sama di otot. Jadi otot sama liver tuh mau makan gula, Franky. Tapi kalau yang itu pun ototnya kecil, livernya udah ditumpuk masih sisa, dia timbung di lemak. Nah, lemak laki-laki tuh di perut, lemak perempuan tuh di panggul. Perempuan perutnya gede, panggulnya gede. Nah, itulah yang jadinya obesitas. Nah, kalau udah begitu, kalau dokter ngelihat, yang ini kemarin kan saya itu ada itu. Ada satu ketemu dokter nih, dokter udah senior sih, umur 86 tahun, dokter dari Ambon. Dia bilang, saya kalau ngeliat dia saya sedih katanya. Kenapa dok? Kenapa? Dia perutnya kedut begitu. Itu pasien dia bilang. Pasti penyakitnya banyak. Lalu jadi saya pikir-pikir juga, ini dokter nih bagus, maksudnya dia mikirin dari aspek si pasiennya. Tapi kalau dokter yang sebenarnya mikirin yang lain lagi kan bisa juga, wah ini rezeki nih, calon pasien gue. Gitu. Iya dong. Nah, ini bilang, saya dilihatnya gitu. Apa dia kagak tahu bagaimana caranya gitu? So saya pikir-pikir, apa alasan kok orang bisa gemuk-gemuk begitu? Gemuk genetik kan dok? Enggak lah. Gemuk tuh bukan genetik tuh ya? Gemuk genetik memang. Ada genetiknya, tetapi lingkungan lebih banyak. Lingkungan lebih dominan. Nah, satunya lagi sebenarnya yang jadi masalah adalah garam tinggi. Ada waktu kalau soal gula, ada orang yang nggak sadar, gue nggak minum yang manis-manis, gue nggak makan yang manis-manis, tapi ada hidden sugar. Apa itu hidden sugar? Misalnya contoh susu. Orang minum kopi jarang yang mesen americano. Saya nggak pernah lo lihat orang ke Starbucks minum americano pergi. Kebanyakan latte, macchiato segala macam semua adalah komposisi antara jumlah kafe dengan susu. Komposisinya beda, namanya beda lagi. Kan dari situ kan? Iya, betul. Orang barista tuh dari situ. Nah, tahu nggak bahwa yang namanya gula itu sukrosa. Itu 2 glukosa. 2 glukosa itu disakarida, 2 glukosa dan glukosa. Tapi kalau namanya susu tidak manis, Franky. Tetapi adalah laktosa. Laktosa itu gabungan glukosa dan dan galaktosa. Jadi 2 gula juga sama. Gula yang tidak manis. Jadi artinya walaupun dia minum kopi susu nggak pakai manis, tapi sebenarnya dia makan gula. Jadi judulnya tuh gula yang nipu tuh dok ya? Nggak manis tapi itu sebenarnya komponen gula gitu ya? Oke, nah itu satu.
Nah, jadi begini, sebenarnya biang dari penyakit itu ada 3 tadi. Diabetes. Kencing manis, darah tinggi, sama satu kolesterol. Nah, sekarang yang darah tinggi nih, itu tergantung dari konsumsi garam. Kita tuh harus membatasi garam lagi. Tapi orang bilang, saya kan nggak makan yang asin-asin. Ya, tapi ada hidden salt. Hidden salt dari mana? Kamu makan ya semua keripik-keripikan itu. Keripik, berbagai macam keripik. Keripik asin, keripik singkong, Ya. ada sekarang keripik apalah, keripik pisang lah, ada namanya keripik apa. Semua keripik itu dikasih garam lagi. Tapi kita nggak ngerasa asinnya. Popcorn. Wah, kalau nonton film pasti popcorn. Nah, popcornnya nggak yang kecil, gede lagi. Biar jatuhnya murah tuh. Itu belum selesai filmnya udah habis. Tapi itu kan cuma ada 2 variannya. Yang pakai Keju ya, sama asin karamel. sama karamel. Yang satu gulanya tinggi, satu garamnya tinggi. Apalagi? Gak ada benernya. Itu ultra processed food. Sosis, makanan kaleng apa semua itu isinya kan garam semua, garam dan gula. Belum lagi kalau namanya kamu makan makanan paling banyak dimakan orang apa? Mie instan. Kalau dipakein bumbunya semua tuh asinnya setengah mati, Frank. Apalagi kalau yang nggak pakai kuah. Itu asin. Jadi artinya di situ itu ada gula tinggi, garam tinggi. Belum lagi garam yang kagak berasa. Tadi saya bilang keripik-keripikan tuh tidak berasa. Kita makan sosis nggak berasa asinnya, Frank. Tapi di situ nggak sadar dok kita dok. Berasa sih berasa, tapi kita nggak sadar. Dikit lagi. Nah, ada satu Frank, yang saya kemarin waktu ke Xinjiang, saya ngerasa makanannya kagak enak amat. Tawar, Frank. Saya baru tahu ternyata di sana dia nggak pernah pakai micin, Frank. Oh, kirain karena gratisan dok. Bukan. Tapi pertama garamnya sedikit karena dia jauh dari laut. Jadi garam itu dia pakai sedikit sekali dan tidak pakai micin. Ternyata saya baru sadar ternyata micin itu adalah makanan Indonesia, Frank. Kamu beli bakso, beli apa? Micinnya banyak sekali, Frank. Mau nasi goreng, micin. Tapi kamu sadar nggak bahwa micin itu adalah natrium, sama seperti garam? Iya. Sodium glutamat. Iya, sodium. Jadi itu adalah garam yang tidak asin. Tanpa sadar kita masukin badan kita banyak itu. Dan kalau kena itu hipertensi naik, kencing manis naik, ditambah lagi makanan yang berlemak-lemak, kolesterol, jadilah itu kemudian jadi kencing manis dan segala macam itu. Pengertian darah tinggi itu tergantung usia juga nggak dok? Iya, usia makin tinggi, itunya makin tinggi. Tetapi tetap aja kesepakatannya itu sebaiknya tidak lebih dari 110 atau 120, Franky. Kemarin nih dok, saya nganterin kakak saya dok. Dicek berapa? 200. Wih, dia kuat tuh. 200. Pembuluh darahnya kuat. Iya. Terus si susternya bilang istirahat dulu deh. Biasanya orang mungkin gara-gara naik ke atas ke lantai 4 ya. 4 atau 2 ya? 4 kalau nggak salah kemarin tuh. Di Karolus. Itu suruh istirahat. Begitu istirahat 15 menit, turun ke 180. Tapi ini masih tinggi juga katanya. Iya. Nah sekarang kalau umur 70 dok, sebenarnya ya artinya nggak normal 120 tapi sampai 140. Tolerirnya sampai 140 aja. Di atas itu artinya itu bahaya. Enggak, harus dikasih obat lah, Franky. Pantes. Kalau bawahnya 80 sampai 90. Pantes dia minta beliin itu obat nurun tekanan darah tuh. Ya, tapi habis begitu makan mie instan sama aja. Ya, problemnya dia karena dari muda nih dok, suka makan tuh yang asin. Nah, jadi ini penting kan dok, bahwa ini diinformasikan bahwa mumpung belum sampai keterusan, makanan yang asin-asin itu dikurangin gitu kan dok ya. Karena kalau enggak, kejadiannya kayak kakak saya tuh 180. Dia bilang, enggak, gue nggak berasa apa-apa. iya, karena dia kebiasaan. Nah, sekarang kembali lagi begini. Sekarang itu sebenarnya gini, ada orang bilang, ya gue sih memang udah biasa begitu. Tapi saya pikir-pikir sebenarnya yang salah di mana? Yang salah itu adalah dari rumah, Franky. Sebenarnya basicnya di rumah. Karena kalau di rumah kita didik anak kita dengan benar, dia tidak akan kejeblos itu dalam penyakit-penyakit tadi. Artinya gini, sekarang gini, kalau kan saya baru aja punya cucu.
Kalau ada anak kecil, Hmm. badannya gemuk, gemoy, semua orang suka. Dia bilang, wah mamanya pinter ngurusin anak. Cocok susunya, Dok. Cocok susunya. Anaknya lucu ya, gemesin ya. Cubitin, Cubitin. Nah, tanpa sadar sebenarnya mereka sedang menabung penyakit untuk nanti anaknya pada saat dia udah tua atau udah dewasa. Karena kenapa? Sebenarnya dulu tuh ya saya ingat ya waktu saya belajar kedokteran dulu, saban kali anak itu mereka tuh ada namanya KMS. Sekarang juga mestinya ada tapi bentuknya lain. Seperti kayak kartu, ada umur, ada tinggi badan, terus ada berat badan gitu ya. Ada garis biru, hijau, kuning, merah. Anak yang sehat itu adalah anak yang hijau. Kalau udah kuning itu artinya ada problem. Apalagi kalau sampai merah. Jadi artinya memang sebenarnya anak itu nggak boleh terlalu gemoy, Frankie. Nah, nih Dok. Jadi kan pengertian gemoy di sini kan ada di otak saya tuh ada dua pikiran nih, Dok. Pertama adalah timbangan berat badan itu yang lebih daripada normal. Ya? Lebihnya jangan banyak-banyak gitu. Ya, artinya lebih banyak. Lebih banyak contoh sekali. deh, Dok ya. Contoh nih, anak dengan umur tertentu kita bilang umurnya normalnya 10 sampai 12 lah, Dok ya. Kan nggak mungkin kita patok dia satu angka ya, 10 sampai 12. Anak tersebut ternyata 16. Itu termasuk gemuk. Tapi problemnya adalah dia tidak gemuk air, Dok. Padat tuh. Oh iya. Itu termasuk kegemukan apa Enggak ada masalah. Tapi itu kadang-kadang mata menipu. Yang tidak menipu adalah timbangan itu. Berat badan dan umur. Nah, itunya mesti di dalam batas normal, jangan terlalu obes. Kan ada overweight, ada obes, kegemukan. Sebab begini, pada waktu anak masih di bawah 3 tahun ya, itu badan itu masih sedang membentuk sel. Termasuk otak juga membentuk sel. Kalau dia lagi membentuk sel, kita kasih makan banyak-banyak, selnya jadi banyak. Dia jadi gemuk. Kita mungkin bisa bikin dia jadi kurus dengan cara ngurangin makan, tapi selnya udah kadung banyak, Frankie. Itulah yang kemudian kalau dia udah rada gede, dia makan sedikit bisa gede. Dia kurangin sedikit makan dia bisa kurus. Tetapi jumlah selnya kan tetap. Soal masalahnya sel gemuk apa enggak gitu loh. Ya jadi secara data susah untuk dibohongin, Dok ya. Iya. Walaupun istilahnya kondisinya, oh dia nggak kegemukan karena dia padat gitu. Tapi tetap aja itu ada resiko. Jadi itu pola. Jadi di pikiran kita sebenarnya yang mesti disetel itu ada kayak gini. Kemarin waktu itu saya ada ngobrol-ngobrol sama orang, dia bilang begini, Dok bener nggak sih Dok orang kencing manis sekarang makin banyak? Iya, kita udah juara 5 kan. Itu bener nggak sih gara-gara itu orang jadi lebih muda meninggalnya? Iya bener. Karena dulu orang yang kena serangan jantung itu rata-rata 40 tahun lagi. Sekarang udah geser ke arah 20 tahun. Ada kemajuan, Dok ya. Ya, kemajuan. Jadi 20 tahun serangan jantung. Bagaimana bisa yakin? Oh, saya otopsi, saya bilang. Saya otopsi 26 tahun meninggal mendadak di kantor. Begitu diotopsi, otot jantungnya berdarah. Di serangan jantung akut, meninggal. Saya bilang dulu kan nggak pernah ada kejadian gini. Satu. Yang kedua, yang juga terjadi perubahan. Dulu orang gagal ginjal, Frankie, sedikit, nggak begitu banyak. Sekarang yang gagal ginjal itu, dan itu biasanya umur 40 tahun ke atas. Sekarang 20 tahun udah cuci darah karena gagal ginjal. Kalau nggak percaya, lihat aja ke rumah sakit daerah hemodialisis. Kemarin saya baru ngebesuk salah seorang anak dokter, umurnya masih muda, di bawah 30-an lah. Udah gagal ginjal, cuci darah. Dia bilang, oh ya sekarang memang muda-muda Dok. Nah, jadi kita itu mengalami kemunduran, itu jadi ujung pangkalnya itu adalah obesitas, diabetes, sama banyak garam. Nah, akhirnya itu pemerintah itu lumayan sadar, Frankie. Nah, itu yang dilakukan apa? Ada yang namanya Nutri Level. Nutri Level itu adalah pengkategorian makanan dan minuman sesuai dengan kandungan garam dan gula.
dan lemak. Kalau yang sehat hijau A kategorinya. Yang B itu orange. Hijau, orange, Merah. Kan hijau aman. kuning. Hijau kuning. Udah kuning, merah, itu orange, merah. Merah. Jadi ABCD. Udah kayak Nah itu Google namanya Map, Nutri-Level. Nah itu sampai dibikinin keputusan Menteri Kesehatan, Franky. Tahun 2026, Franky. Baru dong. Baru. Makanya tadi saya bilang kita ketinggalan sama Malaysia. Malaysia, Singapura udah dari kemarin. Jadi itu ada gitu. Jadi begini. Cuman kalau menurut saya di Permenkes itu dibilang sekarang kalau perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman wajib mencantumkan Nutri-Level pada kemasannya. Yang boleh diminum adalah yang A dan B. Yang aman buat diminum dok. Aman buat diminum. Yang B itu jadi yang A itu sama sekali nggak ada gula. Kalau yang B itu sampai 5 gram. Jadi A dan B. Jadi arti hijau sama kuning. Yang orange sama merah nggak boleh diminum sebenarnya. Tapi kalau mau minum ya boleh mungkin sekali-sekali. Tapi ada sesuatu yang kalau menurut saya nih, ya itu ya protesan saya sebagai seorang dokter ya. Di situ hanya diwajibkan sementara ini pada perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan namanya di Malaysia di mana segala macam sampai ke warung-warung pun tuh di food court tuh ada begituan. Perusahaan besar tuh harus nanti baru dilaksanakan secara full pada semua itu 2 tahun lagi pergi. Tapi sih dok, kalau menurut saya nggak ada masalah dok kita dari perusahaan gede dulu. Nih ini teori saya nih dok ya. Perusahaan besar kan pasti dia punya jaringannya udah kemana-mana tuh. Jadi arti kita mendidik orang lewat perusahaan besar tadi. Di produknya itu kita kurangin hal-hal yang membahayakan kesehatan. Nanti kan lidah kita terbiasa dok dengan yang segitu. Begitu lidah kita terbiasa yang dengan segitu, dapat yang lebih dari itu, kayak tadi dokter Jaya bilang, jadi terasa, wah asin banget. Protes dia. Iya, tetapi sebenarnya kalaupun dilaksanakan sekaligus, tapi kan yang namanya peraturan kan baru bisa dipatuhi mungkin 2 tahun kemudian. Nah, itulah dia. Problemnya apakah orang-orang patuh apa enggak dok si perusahaan besar tapi itu? Sebenarnya gini, sebenarnya intinya bukan itu. Yang penting orang awam tuh tahu ini gua nggak boleh makan sebenarnya, tapi gua mau makan karena enak gitu. Ya itu artinya pilihan sendiri gitu loh. Bukan dari karena ketidaktahuan kemudian kita konsumsi gitu. Itu loh sebenarnya kuncinya. Jadi itu satu. Jadi mereka tuh satu lagi itu. Yang kedua mengkampanyekan G4, G1, L5. Apa tuh G4, G1, L5? G4 itu gula maksimal 4 sendok makan sehari. Garam maksimal 1 sendok teh sehari. Lemak 5 gram sehari. Kemarin sih kebanyakan lemaknya dok. Lemak apa? Makan nasi campur. Enggak, tapi itu yang dikampanyekan Franky. Tapi enggak banyak orang tahu soal itu. Itu dalam rangka supaya di Indonesia ke depannya obesitas menurun, kencing manis menurun, dan satu lagi kalau garam tinggi, gagal ginjal banyak. Untuk nurunin itu. Tapi kampanye ini memerlukan satu yang namanya edukasi masyarakat. Masyarakat tuh harus diedukasi, Franky. Nah, dok, dari G4, G5, G1 sama L5. Yang paling gampang kita reduksi sebenarnya G1. Iya. G1 tadi apa? Garam G1 kan? Gula 5 sendok makan. Kan G4 gak gula dong. G4 sorry. G4, G1 1 sendok si garam nih. Garam. Garam udah boleh bilang kita bisa eliminir nih dok. Karena kan 1 sendok makan, 1 sendok teh tuh 1 hari tuh dok dikumpulin asin. Iya, tapi kan ada hidden salt. Tadi, kamu makan micin, ya itu sama aja bohong. Ya kan kita ini kan kita kalau masih pada saat kita kasih bumbu masak nih dok, kan diaur tuh. Kan kita nggak makan semuanya. Apalagi 1 porsi tuh bagi-bagi. Kalau nasi goreng 1 gitu loh, makan semua. Itu kamu lihatin yang mereka pakai itu micinnya banyak sekali. Bukan begitu dok. Bukan kalau di Pecenongan nih dok. Apa?
diaur. Nggak pakai Digenggam, takuran. nggak pakai itu, digenggam, diaurin ya. Set. Jadi makanya kita ketagihan tuh. Dan itu satu. Belum lagi yang namanya kuah-kuah tuh. Kuah itu pasti micinnya banyak kan? Kuah-kuahnya dihirup semua, Frank, nggak habis. Semua masuk lagi. Nah, jadi G1, G4, G4, G1 sama L5. Nah itu kampanyenya gitu. Tetapi kalau menurut saya itu aja juga tidak akan mendidik masyarakat. Kalau mau mendidik itu mulai dari rumah, Frankie. Rumah tangga. Anak kecil yang harus dibiasakan. Karena begini, mendidik anak itu kadang-kadang orang tua tuh sayang sekali sama anak. Apa? Pertama, baru lahiran kasih susu mak, susu mamanya. Pasti anak nangis. Anak nangis. Masih lapar. Dulu ingat deh anak saya pertama lapar terus. Akhirnya kasih susu, kalau susu yang mahal-mahal kan Kamel kok. wah setengah mati kan. Ya kita kasih aja yang susu Denko yang murah. Denko masih mahal. Enggak, masih banyak. Tapi itu Ada yang pokoknya lebih murah lagi. dikasihnya ad libitum, Frankie. Apa tuh? Kapan dia mau? Oh. Ya nangis, cekokin, nangis, cekokin. Jadi anak itu dikasih terus gitu. Terus apa yang terjadi, Frankie? Kalau anak dikasih begitu 1 tahun aja, gendut pasti, Frankie. Kenapa jadi gendut? Iya, kebanyakan makan, kebanyakan gula. Kebanyakan gula, itu gula semua, Frankie. Jadi sebenarnya ini saya itu ya jadi pola makan itu jelas kalau bayi itu nggak boleh dikasih seperti itu. Bayi itu tetap harus diberi keteraturan. Ada jadwal. Misalnya 2 jam sekali atau berapa. Jadi bukan saban kali nangis dikasih, saban kali nangis dikasih. Berarti si Mola kebanyakan gula, Dok. Lebih gemuk daripada Miko. Nah, itu satu. Jadi setiap kali dikasih gitu, udah pasti kalau begitu dia obes anaknya. Nanti gedenya pasti obes. Jadi harus sebenarnya yang terjadwal itu jauh lebih bagus. Yang kedua, malas. Apa kategori malas? Kalau kita punya anak, kita kerja dan segala macam, anak itu kalau dari kecil dia minum susu. Kalau kita mau males, kita kasih susu terus, Frankie. Sampai mau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Susu kaleng terus. Gemuk pasti, Frankie. Kenapa bisa digemuk? Ya kandungan yang di situnya udah Udah komplit. itu isinya gula semua kan? Komplit deh, seolah-olah keperluan bayi yang Ya, luar dan biasa. Terus kalau orang ngeliatin, wah dia pinter ya melihara anak, anaknya sampai gemuk begitu. Itu salah. Karena dalam dunia kedokteran yang namanya udah mulai 6 bulan harus dikasih PASI, pengganti ASI. Berarti kalau seorang laki-laki gemuk seorang menikah berarti istrinya pinter ya. Nah, Bikin gemuk kan suaminya. kalau orang baru kawin kan dia bilang susunya cocok. Ya, gitu, Dok. Gitu. Enggak, tapi kalau anak tuh tidak bagus. Karena kenapa? Sebenarnya anak sampai 6 bulan, 6 bulan itu dia cukup dengan ASI. Cukup ASI dan susu formula. Tapi setelah 6 bulan dia perlu variasi. Dia perlu protein. Dia perlu belajar untuk makan sayur, makan buah dan segala macam. Jadi yang mengenyangkan. Kalau zaman dulu tuh dikasih pisang, Frankie. Pisang, terus kadang-kadang dikasih biskuit. Terus kalau dulu istri saya ingat deh, saya waktu anak saya kecil di makanan itu kan mulai makanan bubur kental tuh. Di bubur kental dimasukin sayur, dimasukin wortel, dimasukin ati, dimasukin di blender, begitu dijujelin gitu. Jadi itu untuk membiasakan dia untuk makan segala macam. Sehingga waktu dia nanti udah rada gede, dia udah terbiasa dengan rasa-rasa itu. Nah, kalau ibu pemalas apa yang dilakukan? Kasih susu terus. Anaknya kebuk lah. Tapi anaknya tidak biasa ngunyah. Karena makannya nggak pernah makin keras tuh. Nggak bisa ngunyah. Akhirnya dia gemuk. Pernah nggak ngelihat ada anak yang begitu dia udah mulai 5 tahun susah makan? Nggak biasa makan. Nggak biasa makan ini nggak doyan, itu nggak doyan, apa nggak doyan, apa Itu segala macam. nyusahin, Dok. Punya anak yang kayak gitu, Dok. Tapi loh yang jangan salahin anak. Salahinlah yang mengasuh. Kenapa kok mau dikasih makanan susu terus? Nah, udah gitu satu pemalas gitu. Yang kedua pemalas apa? Anak kecil itu
pasti suka segala macam yang enak-enak, yang manis-manis, yang asin-asin, dikasih keripik-keripik. Dia nangisnya, kasih keripik apa, keripik singkong, keripik apa, dia makan. Pernah nggak ngelihat ada anak yang makannya begituan doang sampai dewasa, yang lain dia nggak mau? Justru di luar kota, Dok. Bukan di kota besar yang kayak gitu, biasanya ada ke luar pinggir-pinggiran tuh ya. Anak-anak tuh asal dia diem ya dikasih apa juga dikasih gitu. Ya. Kebanyakan nah, seperti itu yang saya perhatiin. Isinya apa? Karbo, garam. Jadi kan sebenarnya akhirnya cikal bakalnya kencing manis dan darah tinggi itu dari situ. Jadi dari kecil itu udah dimodalin penyakit. Ya udah dimodalin. Nah kalau udah gede diprotes baru. Ini dia makan, anak saya kenapa cepat gemuk? Lah dianya sendiri yang gituin. Dari sejak awal. Padahal anak itu harus dikasih macam-macam. So begini, saya sih ngelihat anak-anak yang dari sejak kecil tuh dibiasain dikasih makan macam-macam. Ada salah satu cucu saya juga ada ya, yang dari kecil dibiasain dimakan. Nih ada macam-macam nih, ada apa? Dikasih wortel, brokoli apa? Makan dari sejak kecil, dibiasain makan itu dimakan begitu. Jadi pas dia udah mulai sekolah segala macam, kalau di sini ada daging, ada brokoli, dia ngambilnya brokoli lagi. Tapi cucu Dokter Jaya gemuk-gemuk juga saya perhatiin. Wah, yang perempuan nggak ya? Nggak. Jadi maksud saya gini, kadang-kadang itu kita tuh jadi orang tua tuh tidak pernah belajar. Karena tidak pernah belajar, kita cuma tahu bahwa kalau dia gemuk bagus. Tapi tanpa sadar kita sebenarnya menumpuk. Apalagi kan misalnya contoh kencing manis itu kan ada turunan, Franky. Kalau dia punya turunan dan dikasih pola seperti itu, jadi. Kesalahannya berikutnya kalau begitu dia udah mulai agak gede, makannya dikasih begini. Ini kesalahan nih ya, kesalahan yang kalau menurut saya gini. Dia makan nggak habis, makan nggak habis nih. Belum habis masih ada gitu. Dipaksa harus dihabisin. Itu dulu kelihatannya bagus, Franky. Karena dia bilang nggak boleh nyisain makanan. Ya ini saya ada mau kasih pendapat gini, Dok. Sebenarnya yang seperti itu bagus kalau memang dari awalnya kita udah kasih porsi yang pas. Ya. Kalau porsinya kegedean ya nggak habis, salah si orang tuanya. Nah sekarang begini. Ada sepupuan nih, 2 keluarga, kakak beradik, punya anak. Si ibunya satu begitu sayang sama anaknya. Begitu ada sayurnya diambil, ditumpukin semua di sini. Jadi diambil porsinya lebih daripada yang itu. Daripada yang seharusnya kan. Cuman karena dia tidak mau itunya sebelah sana dapat kurang. Jadi ambil dagingnya semua segini. Dengki amat. Loh, ada Franky yang begitu. Iya. Itu bukan dengki, sayang anak. Loh, kamu bisa bilang dengki dari segi hubungan, tapi kalau dari ini sayang anak. Akhirnya anaknya makan udah kenyang, kata ibunya habisin. Itu membiasakan dia. Nah sekarang saya mau nanya, kalau anak sejak kecil dikasih makan, dia sebenarnya udah kenyang, disuruh makan terus, yang terjadi di badannya apa? Obesitas, Dok. Bukan, jangan obesitas dulu, lambungnya jadi gede, Franky. Nah sekarang pertanyaannya, lambung itu makin besar apa makin panjang? Bagusnya jawabnya dua-duanya, Dok. Jadi salah satu udah pasti benar. Ayo tebak kira-kira. Badan kita ini tetap. Lambung itu dia tegak lurus, tegak miring gitulah. Ya. Kalau dia gini, dia ngelebar ke samping, nggak mungkin dia nekan ke kanan kiri, susah. Yang ada adalah lambungnya makin panjang. Nah, kalau dia lambungnya jadi makin panjang, jadi seperti kayak labu begitu, labu air. Kalau lambungnya udah segede gitu, besok kalau makan, daya tampungnya lebih besar, Franky. Daya tampung makin besar. Akhirnya, dia nggak bisa kalau nggak makan banyak. Makanya itu yang menerangkan ada orang yang biasa, kalau dia sih biasa makan nasinya sekupuk. Ya itu karena lambungnya udah begitu. Dia punya kapasitas lebih. Itu calon obesitas orang gitu. Bisa ciut lagi nggak, Dok? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau mau ciut, pergi ke dokter bedah. Dibuang itu separuh lambung yang bagian bawah. Terus jadi soto Betawi gitu ya. Jadi babat. Dipotong, Franky. Nggak, makanya maksudnya saya,
Kenapa kok kita bikin anak kita jadi bermasalah seperti itu? Ada orang tua yang merasa bangga, kalau anak saya mau pintar, makan ayam satu bisa dimakan, dia bilang. Saya bilang itu bukan pintar, orang tuanya bodoh. Iya. Biasakan anak makan, jadi artinya ada batas. Ada batas artinya gini, kalau makan dia lapar boleh dia makan. Nggak makan harus itu. Tapi kalau dia udah kenyang jangan dipaksa untuk terus. Karena itu akan membuat dia itu menjadi tidak sehat. Itu kan perlu itu. Yang berikutnya apa? Kadang-kadang ada orang tua yang kebanyakan sih mungkin nggak begitu ya. Cuma ada bapak, ada anak segala macam. Bapaknya diduluin makanan, anaknya kurang. Itu juga salah. Tetapi anak didahulukan sampai dia kemudian harus makan, udah kenyang pun harus dipaksa makan itu. Itu juga nggak benar. Jadi ya kita mesti ambilin porsi buat anak ya anak, porsi buat orang tua ya orang tua. Iya. Dan ada satu hal yang saya mau kasih tahu. Anak itu yang paling penting perkembangannya adalah 5 tahun pertama. Dari lahir itu otaknya tuh udah 90%. 90%. 90% dari porsinya, makanya anak lahir itu kepalanya gede, Franky. Dibandingin badan, kepalanya gede. Besar kepala. Tapi sampai 3 tahun itu udah 95%, Franky. Nah, 95%. Sampai 100% tuh 5 tahun, Franky. Jadi kalau mau punya anak pintar, kasih makanan yang bagus sampai 5 tahun pertama. Tapi apa yang mesti dikasih? Harus makan variasi, tapi yang utama kasihlah protein, bukan karbo. Jadi jangan sampai anak sampai umur 5 tahun dihantamin sama susu terus. Tetapi dia tidak makan protein. Protein itu membentuk otak. Lemak dan protein itu membentuk otak. Jadi pada waktu itu dia itu dikasih, tapi bukan dikasih yang manis-manis. Apalagi kesalahan orang tua. Makan, kebiasaan ke rumah tangga, di dalam kulkas disediain es krim. Beli yang 1 kilo tuh di dalam. 1 ember tuh dong. Nah, apa? Itu yang namanya role model. Kalau si kakeknya setiap kali habis makan ambil es krim 1 gelas ya makan, udah pasti anaknya begitu, cucunya begitu. Bagaimana nggak gemuk? Es krim 1 begini ini mungkin energinya itu sama dengan 1 piring nasi, Franky. Tapi saya ini es krim yang di Indonesia katanya bukan dari susu. Iya, saya baca dia punya itunya. Kebanyakan dari santan. Ya. Nabati. Bukannya ya susu. Kalau dari santan sih no problem, tetapi nggak masalah. belum tentu. Tapi maksudnya kebiasaan itu setelah makan masih begitu, masih makan es krim itu adalah masalah, Franky. Tetap aja glukosanya banyak, Dok ya. Iya. Jadi maksudnya saya itu role model. Jadi sekarang apalagi role modelnya orang tua. Nonton TV. Kalau masih ada TV ya. Nonton TV. Bawa popcorn. Sementara makan popcorn atau disediain tuh ada segala macam keripik-keripikan atau apa gitu. Kacang. Makan gitu. Tahu nggak akibatnya? Kalau orang sembari nonton tuh perhatiannya kagak makan. Tapi makan ini nggak berhenti. Itulah sumber obesitas. Belum lagi keluarganya tuh nggak biasa untuk main outdoor. Nggak ada olahraga. Misalnya orang tuanya pergi berenang, jalan-jalan ke mall, dibiasain sampai ke mall, terus dia kemudian makan teh, makan kopi yang ada di mall dan segala macam. Itu tuh sebenarnya itu adalah contoh, contoh yang dibiasakan dari orang tua, sehingga waktu anaknya remaja dia akan nerusin itu pola. Pada waktu dewasa dia gitu. Nah akhirnya begitu dia udah mulai gemuk, akhirnya terpaksa harus langganan ke dokter untuk ngurusin badan, untuk ngobatin penyakit dan segala macam. Jadi artinya apa? Dia dari rumah. Ada sesuatu yang bisa diinin, misalnya contoh kalau makan harus dilatih. Ada orang yang komplain begini, anak saya mah nggak doyan sayur sama sekali. Dengan bangganya cerita begitu. Anak tidak doyan sayur dari siapa yang ngajarin? Ya dari rumah. Kalau di rumah dia dimasakin gado-gado, sayur asam, apa sih, kan udah pasti dia doyan sayur, Franky. Iya. Dibikinin salad, dia pasti doyan salad.
Benar nggak? Jadi jangan komplain nanti setelahnya. Sebentar dok, saya mau kasih sedikit pandangan gini dok. Saya waktu masih kecil nggak suka sayur, Ya. karena sayur itu rasanya pahit. Ya. Setuju kan dok, bahwa anak kecil tuh nggak mau suka sayur karena sayurnya tuh pahit. Ternyata makin berangkat makin besar, saya mulai menyukai sayur dan enak, nggak pahit lagi. Ternyata di otak saya nih dok ya, berpikir pada waktu masih kecil itu ngerebusnya itu belum terlalu mateng, sehingga masih getah-getahnya si sayur itu masih banyak. Tapi begitu sudah, ya ini kan saya kan orang tua saya, mami saya nggak ada waktu saya SMP kelas 1. Jadi pada waktu saya masak sendiri itu ya, saya menyesuaikan rebusan itu dengan kemampuan saya makan. Akhirnya tercipta yang enak. Cuman pertanyaan saya adalah, tadi kan kita bisa merubah rasa tuh dok, dari pahit ya, jadi nggak pahit gara-gara kita rebusnya lebih lama, sehingga yang kesimpulan saya getah sayurnya hilang. Nutrisinya berkurang nggak tuh? Ada enggak terlalu banyak, Nggak kecuali banyak. kalau dia dimasak sampai lodoh. Oh enggak. Tapi sampai ada lodoh. satu yang bisa ngerubah, Frankie. Yang namanya kebiasaan makan di rumah itu akan dibawa sampai ini. Ibu saya di rumah makanannya asin, Frankie. Tidak manis tapi asin. Semua makanan asin. Tapi begitu saya kawin, isi saya tuh biasanya makanannya tawar. Berarti orang Sincang dia. Nah, bukan. Bukan orang Sincang ya. Kirain keturunan Sincang gitu. Mula-mula saya komplain, kenapa tawar begini? Akhirnya ya karena yang ada itu doang saya makan. Lama-lama terbiasa. Terus? Makan soto. Soto kan kuahnya enak tuh. Kan soto dia makan dagingnya, wortelnya, kentangnya, kuahnya kan dimakan. Saya bilang yang enak kuahnya, nggak sehat katanya. Lama-lama saya terbiasa. Ntar saya biasain lagi dok. Saya biasain salah lagi dok. Nggak, lama-lama saya terbiasa dengan pola seperti itu. Jadi Pola yang kurang model garam, istri dokter. kurang garam, kurang gula. Akhirnya kalau saya misalnya lagi rame-rame sama keluarga saya, makan ke rumah adik saya, memang asin bener. Jadi artinya itu bisa dirubah, Frankie. Tapi harus dipaksa. Nah, itu yang tadi awal saya ngomong dok. Jadi nggak apa-apa dari perusahaan besar dulu dok. Perusahaan besar itu memaksa supaya lama-lama dia punya kadar yang tadi risiko-risiko yang membahayakan itu menurun. Nanti kalau udah terbentuk suatu kebiasaan, nanti warung-warung juga ngikut karena apa, dikomplain sama yang makan di situ. Mau kawin dia, gitu kan? Ya, tapi itu ada satu lagi, Frankie. Kalau cucu saya nih, yang perempuan nih datang ke rumah saya, istri saya langsung bilang mau Indomie. Saya pesen merek karena memang itu doang yang saya beli. Indomie, sama dia dipakein bumbunya cuma sedikit, paling 1/4. Tapi cucu saya udah terbiasa karena biasanya kalau sama grandmanya makannya begitu. Itu membiasakan. Kalau ke restoran mau pesan gini tidak ada jus, tidak ada air putih. Lama-lama dia udah tahu kalau sama grandmanya kayak gitu. Tapi akhirnya ke bawah, Frankie. Yang saya tahu ke bawah gimana? Kalau saya lagi pergi, dia pergi sama keluarganya atau apa, gitu-gitu, dia milihnya air putih, Frankie. Hemat dok. Bukan, tapi itu adalah sesuatu yang lebih sehat, Frankie. Nah, bagaimana kita harus ngajarin anak supaya daripada dia makan teh, walaupun sewangi apapun, kopi atau segala macam, mendingan air putih. No es krim. Kalau mau es krim yang no sugar paling sedikit. Ada kan? Ya, saya setuju sama Dokter Jaya. Artinya kita punya kesukaan makan itu bisa bergeser. Saya dari kecil dok suka dengan air es, air putih yang dingin dari kulkas. Di zaman dulu kulkas masih barang mewah tuh ya. Saya udah biasa dari air es, kulkas. Tapi begitu saya udah mulai kerja, ada tuh minuman kemasan dalam botol segala macam, bergeser ke lebih manis lagi. Sekarang nih dok, saya nggak pakai yang es teh manis, tapi es teh tawar. Bisa lagi bergeser. Jadi itu tergantung kita punya niat dok.
Katanya kalau niat baik aja ada pahala. Jadi Dan saya satu, kumpulin. kadang-kadang mesti ini, Frankie, kadang-kadang mesti piknik. Hmm. Saya ke Xinjiang, Hmm. di sana tuh tidak pernah ngelihat ada minuman pakai es, Frankie. Udah dingin kali. Bukan, semuanya anget, semua panas. Air itu air panas, air anget. Semua air panas dan anget. Iya, Termasuk air es yang nanti diangetin lagi gitu dong. nggak ada. Gak ada ya? Ke belakang saya pikir, oh di dalam, ternyata ya di dalam traditional Chinese medicine, Hmm. yang namanya air anget itu adalah air yang paling bagus untuk pencernaan, Frankie. Kalau kamu ada gangguan pencernaan, kamu minum air anget, itu adem. Padahal nih dok, ada satu teori lagi katanya. Air mau panas mau dingin begitu masuk suhunya katanya udah. Iya, tapi kan Normal. dia mesti ngeluarin energi untuk ngangetin itu loh, Frankie. Iya, dia harus usaha ya untuk merubah temperatur ya. Jadi kalau air dengan air hangat itu lebih disukain sama tubuh sebenarnya gitu dok ya. Iya. Jadi sebenarnya apa yang ini, jadi gini loh. Kita nih ya sekarang nih udah di era yang dimana nanti pasti kita bunganya nanti ya. Pokok dan bunganya akan kita panen itu 5-10 tahun yang akan datang. Obesitas meningkat, kencing manis meningkat, darah tinggi meningkat. Yang sekarang udah kelihatan orang serangan jantung, stroke itu makin ke arah muda, gagal ginjal makin ke arah muda. Jadi yang mesti dirubah udah mulai dari rumah tangga. Bahwa pertama, anak gemuk itu bukan anak yang bagus, Nggak identik sehat. nggak identik sehat. Justru itu adalah sumber nanti akan jadi penyakit. Artinya apa? Udah pada saatnya dia harus makan PASI, pengganti ASI. Jadi susunya masih perlu, tapi susunya dikurangi, diganti ASI. Itu mulai dikasih buah, dikasih sayur, dikasih segala macam. Itu harus diikutin, harus dibiasakan mereka untuk makan segala macam. Bahkan ingat saya waktu anak saya masih kecil tuh ada sayur asem, dia belum bisa makan sayur asem kan ditetesin, ditaruh di lidahnya, jadi dia udah biasa gitu dengan segala macam. Itu satu. Kemudian kedua, anak jangan dipaksa makan walaupun kalau dia udah kenyang. Nggak usah habis nggak apa-apa, karena itu akan mendidik dia. Jadi dia punya on and off. Ini gue lapar, dia makan gitu. Dan lebih baik itu yang namanya berkala daripada setiap kali dia nangis dikasih itu. Dan satu paling nggak boleh apa, Frankie? Kita kasih hukuman dan hadiah itu dengan cara dikasih makan. Karena orang kalau udah makan ambil banyak-banyak, hukumannya harus dihabisin. Makanan sebagai hukuman, makanan sebagai hadiah. Kalau kamu dapat nilai 9, dikasih makan ayam goreng misalnya, itu nggak boleh. Jadi hukuman tuh tidak boleh gitu. Kemudian role model. Jadi dan dibiasakan itu yang namanya minum air putih, bukan yang pakai manis-manis atau apa. Kurangi micin, kurangi garam. Dan saya rasa kalau misalnya kita lakukan itu, mungkin nanti kita akan dapetinnya nanti anak kita, cucu kita atau apa. Kalau dia sudah dewasa, dia kemungkinan menderita penyakit itu jauh lebih kurang dibandingin yang lain. Setuju dok. Jadi memang dari yang dasar dulu dok. Jangan kita ngomong dari sekolah, dari mana, dari rumah dulu Dari ya. rumah. Karena sekarang gini, jangan salah loh Frankie, kalau orang gemuk di sekolah itu dibully sama temennya, Frankie. Betul. Serius, saya sekarang kan masalahnya era bully-bulian, dibully sama temennya, gendut, dikatain dan segala macam. Dan satu, kalau misalnya perempuan, kalau dia udah misalnya dia gemuk, penyakitan begitu-begitu, ya itu nanti jadi masalah sendiri karena dia harus berobat, ngurusin badan dan apa segala. Belum lagi yang kamu bilang, kalau dia makan, dia nggak makan pun napas aja juga bisa tambah gemuk. Iya, itu kodrat tuh. Dan kan kita udah sering kan lihat ya. Kamu kurangin makan. Oh, saya makan cuma sekali, Pak. Sekali, Dok. Sekali. Ngemilnya berapa? Ngemilnya 5 kali. Maksudnya si Pamela gitu. Ngemilnya yang banyak. Saya bilang, kamu tahu nggak kalau kamu ngemil, satu kemilan itu sama dengan satu piring nasi. Tanpa sadar. Dan ya gitu. Jadi artinya sebenarnya kalau kita kontrol itu, ya ke depannya Indonesia mestinya makin sehat ya, karena kan kita gini, umur kita mengharapkan orang-orang makin panjang usianya, usia panjang tetapi kualitas hidupnya baik karena tidak banyak sakit gitu loh. Usia panjang dan happy dok. Ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi kalau mau saya, ya mungkin ada beberapa yang
kita mungkin mendidik anak secara salah, tapi ke depannya untuk anak-anak yang lebih kecil itu kita mesti mendidik mereka supaya mereka tuh tidak masuk ke dalam. Kalau kita sih udah mungkin, kalau yang udah dewasa sekarang udah terlambat lah itu. Cara ya, berpikir dulu Dok, sama cara berpikir sekarang memang harus ada penyesuaian Dok. Dan satu jangan lupa Frankie, olahraga, aktivitas. Jadi biarkan anak. Jadi gini, yang satu hal ya yang barangkali yang harus diinin ya, soal ini screening time, nonton film atau pegang HP itu harus dibatasi. Karena itulah salah satu alasan sedentary life, hidup yang mager. Anak tuh ngikutin bapaknya, ngikutin mamanya, yang kalau udah sampai di rumah duduk udah melihat HP terus sampai tengah malam nggak berhenti. Anak itu harus dikasih waktu. Saya ingat dulu pada waktu di awal dulu, ya mungkin nggak bisa diterapkan sekarang, saya tidak tahu, tetapi waktu anak saya dulu masih SD, saya udah kasih tahu tuh ke babysitternya, jam sekian pulang sekolah, mandi, kasih makan, kerjain PR, 1 jam nonton TV, habis itu tidur. Jadi itu ada keteraturan, ada disiplin. Nah itu loh yang kemudian paling kurang kalau mau saya itu akan membuat mereka tuh jadi orang yang lebih bisa mengatur diri. Dan kalau sekarang yang pasti harus diatur adalah berapa jam dia boleh pegang gadget. Karena kalau enggak itu juga bikin. Dan sebenarnya mesti satu, anak mesti sering-sering dibawa keluar outdoor supaya dia nggak gua nggak ada kerjaan jadi lihat HP aja gitu loh. Ya anak sekarang repot karena kalau zaman kita dulu kan olahraga outdoornya banyak. Nggak, tapi karena nggak punya HP. Enggak, tapi ya tapi sekarang maksudnya sebenarnya bisa ya, salah satunya apa, dilesin, les kan ada les olahraga, les renang, kayak les di itu kayak apa yang atletik kan ada dan segala macam. Maksudnya ada sesuatu yang di luar, dia bisa ada aktivitas yang bikin dia otaknya jalan gitu loh. Nggak cuman di rumah doang. Nah ini gadget nih Dok, saya pernah, atau HP Dok ya, saya pernah nonton satu kali Jackie Chan cenderung ngomong di depan halayak lama nih, HP itu bahaya, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh katanya. Ya, tapi yang kita tuh, negara kita tuh paling aneh, Frank. Kita penikmat gadget yang paling hebat di dunia, Frank. Amerika bikin Facebook, Amerika bikin WhatsApp, bikin Instagram, kita yang pakai. Cina bikin TikTok, kita yang dengerin, tapi mereka sendiri nggak pernah dengerin apa yang dia bikin. Kalau nggak kesian kan, udah dibikin nggak dipakai Dok. Itu dia. Ya makanya masalahnya kan kita itu apa ya, informasi dan segala macam itu borderless, dan itu tidak ada sensor sama sekali. Jadi kita tidak tahu itu yang jadi masalah itu sebenarnya apa. Yang algoritma itu lagi. Kalau kamu misalnya udah kamu lihat nih artis ini, kamu lihat, baca gitu, besok habis begitu terus kan dikirimin yang begituan. Iya. Jadi kalau kamu misalnya ngambil konten sampah, keluar sampah terus begini. Dan kamu udah kemudian menganggap sampah itu benar gitu. Ya, itu hebatnya, itu dia udah bisa mempelajari apa yang kita mau. Itu namanya algoritma, Frankie. Makanya yang balik nih, saya mau cerita nih. 4 SKS tuh Dok, algoritma. Saya dulu ngajar itu. Oh iya. Gini Frankie, karena satu hal yang berbahaya itu adalah saya berkali ketemu teman SMA kayak apa gitu, ketemu ini orang nih kok pola pikirnya itu aja gitu, ada dia fanatik terhadap satu hal itu aja gitu. Saya tadinya nggak ngerti kenapa dia nggak bisa terbuka dengan informasi lain. Oh ternyata dia memang bacaannya ituan doang. Nah, jadi nih saya masih dulu saya pernah cerita di salah satu podcast ya. Ada orang nih nyetir mobil nih, orang kaya nih, nyetir mobil nih, supirnya dia di belakang. Lagi mobil sedan mewahnya lagi jalan, tiba-tiba ada orang wuk di depannya tuh gerobak. Begitu gerobak kan kaget ya, gerobak itu yang nyelonong kan. Begitu tuh tukang gerobak langsung dikobrak mobilnya, maki-maki gitu. Supirnya ketawa aja. Kan terus jadi penasaran nih si bosnya. Pak, dia kan yang salah. Mobil kita digebuk-gebuk katanya. Bapak nih maki-maki, dikata-katain segala macam
kata-kata yang nggak semestinya. Kenapa Bapak nggak balas katanya? Kenapa Bapak nggak turun lawan dia? Dia bilang, Pak saya bingung Pak, sebenarnya kasihan sama dia katanya. Loh, kenapa kasihan? Dia itu otaknya banyak sampah Pak. Tadi dia baru keluarin sampah semua. Kalau di otak saya nggak ada sampah, saya bingung mau jawabnya apaan katanya. Nah, jadi artinya apa? Otak kita itu yang bisa keluar dari otak kita adalah apa yang kita masukin. Makanya be careful dengan apa yang dimasukin. Nah, ada satu nih cerita lagi nih. Ya, waktu saya dirawat karena COVID. Karena COVID di ICU nih. Ada 8 pasien di situ termasuk saya. Menjelang saturasi oksigen di bawah 80, Frankie. Otak udah kacau. Dalam kedokteran namanya delirium. Delirium itu ngaco. Penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran itu ngaco. Maki-maki. Ini ada yang maki-maki suami, ada yang maki-maki istri, ada yang maki-maki dokter, ada yang maki semua maki-maki semua. Maki-maki dia, ada yang maki-maki pejabat, ada orang Frankie. Saya bingung, kenapa maki-maki gitu. Terus begitu yang akhirnya saya bilang, gila saturasi saya kan masih belum sampai segitu. Jangan sampai kalau saturasi gue keluar apa yang ada di otak gue, ketahuan apa yang ada di pikiran gue kan. Lo takut lo mereka. Kan itu kan uncontrol, tidak kontrol. Saya bilang, oh ternyata orang kebanyakan ngumpulin sampah. Jadi yang hari keluar itu yang keluar. Tapi ada satu yang hebat. Satu orang itu sampai dia meninggal, Frank. Itu akhirnya 7 meninggal, kecuali saya yang meninggal. Yang satu itu dia ngaji, Frank. Dia ngaji. Saya cuma bilang dari 7 itu satu ini yang benar, karena dia setiap hari diisi dengan sesuatu yang sifatnya spiritual. Jadi nah sekarang masalahnya saya pikir gue nggak mau jadi seperti orang yang maki-maki itu. Gue mau yang kalau keluar dari otak gue tuh kelihatan bersih gitu. Coba bayangin kalau kayak saya nonton film porno lo yang keluar tuh kacau. Nah ini Dok, saya mau kasih komentar terhadap yang tukang sampah tadi Dok. Buat orang lain juga saya kasih, itu tindakan yang benar supirnya Dok. Kenapa? Kalau dilawan nanti jadi panjang, keluar biaya Dok. Udah, nggak usah pusing-pusing jadi orang Bukan sabar. keluar biaya juga, tapi dia bilang dia nggak punya kosakata untuk menjawab itu. Yang kedua nih Dok, kalau saya nih Dok, sampai delirium kayak tadi Dok, kemungkinan yang omongan saya itu adalah, aduh hari ini kita kerjaan apa nih? Tiap hari saya mikirin mau ngerjain apa kok. Enggak, makanya maksud saya gini, ini orang yang tanpa sadar dia tuh ngisi otaknya tuh dengan konten-konten yang ada di HP, tapi kontennya konten-konten yang nggak bagus. Mendingan dengerin konten yang bagus-bagus supaya kalau keluarnya siapa tahu kalau dengerin X Undercover keluarnya ilmu kedokteran lagi. Kan lebih keren dong. Ya, tapi nanti Dok, mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan tuh X Undercover ngebahas masalah digital kedokteran tuh Dokter. Iya. Oke Dok, jadi istilahnya ya saya setuju Dokter Jaya punya himbauan nih Dok ya, bahwa rumah tangga ini harus menjadi cikal bakal yang pertama dulu untuk supaya anak itu terdidik dan terbentuk sehat gitu Dok ya. Ya. Dan satu Frankie, ada satu hal ya. Dulu ya saya waktu pertama kali ke Jepang, saya tuh kaget sekali karena ternyata di Jepang itu beda sama kita. Saya kan kerja, istri saya kerja. Di Dokter Indonesia udah turunnya biasa. di kota mana? Osaka Kobe. apa? Di Kobe. Kobe itu kota nomor 3, Frankie. Bisa langsung menerbangkan ke Kobe apa? Enggak ke Tokyo dulu atau Osaka. Osaka situ deketan, Osaka, Kobe Osaka, dekat. Kobe. Nah, jadi waktu di sana saya baru mempelajari ternyata orang Jepang itu kalau perempuan kalau dia udah kawin, dia nggak boleh kerja, Frankie. Setinggi apapun sekolahnya. Karena suaminya malu kalau istrinya sampai kerja. Saya bilang, kalau di Indonesia mah kagak bisa, kerja suaminya doang pasti rumah tangganya berantakan, pasti mestinya kerja dua-dua kerja, saya bilang. Nah itu, terus belakangan saya mengertikan, oh ternyata itulah salah satu kunci kemajuan Jepang. Karena kenapa di sana S1 itu udah biasa lah, Frankie. Maksudnya tingkat kalau di Indonesia kan yang sekolah itu paling 4% ya, 2-4% kan, yang sampai perguruan tinggi. Di sana tuh perempuan tuh paling sedikit S1. Dia kawin, kemudian punya anak, dia di rumah. Jadi di rumah dia tuh yang mendidik anak. Jadi orang berpendidikan S1 mendidik anak, makanya anaknya bisa jadi bermutu, Frankie. Kalau di Indonesia, bapaknya profesor, ibunya profesor, anaknya tinggal sama pembantu.
Jadi anak itu adalah anak pembantu. Tapi bisa-bisa jadi profesor juga, Dok. Nah, tetapi makanya artinya apa? Be careful kalau mau punya babysitter, carilah babysitter yang pinter. Jadi yang cari babysitter yang profesor. Profesor nggak bisa jadi. Nggak bisa ya. Nggak, tapi maksudnya jangan demi hemat. Nih untuk orang-orang yang memang punya uang ya, demi hemat pembantu yang dipakein baju babysitter kemudian ngedidik anaknya. Nah ada satu hal yang lucu nih Frankie ya. Saya punya temen kenalan nih, orang bule, umur 20 tahunan loh, bule. Saya tanya juga, itu bapaknya bule, ibunya bule. Begitu ngomong sama dia, ngomongnya beledak-beledak Frankie. Bahasa Jawa. Dia bahasa Inggris bisa, tapi sepotong-potong. Tapi bahasa Jawanya fasih. Kok kamu jago bahasa Jawa? Saya bilang. Itu benar-benar murni bule, Frankie. Yang ngedidik saya orang dari Jawa. Kebayang gak, Frankie? Enggak, tapi maksudnya kalau lihatin keren kita pikir kalau ketemu dia kan pasti ngomongnya bahasa Inggris kan. Oh, bahasa Jawa aja mau saya katanya. Ini anak ayam dilatih sama induk bebek. Enggak, maksudnya saya itu be careful. Artinya gini, misalnya contoh ya, kita tidak bisa terhindari bahwa bapak kerja, ibu kerja, bapak pinter, ibu pinter kerja, oke. Tetapi anaknya itu ada pembantu. Kalau bisa pembantunya itu yang bisa baca tulis, yang punya akhlak baik, karena itu biar gimana tuh akan ditiru sama anak. Kalau ada nenek tuh tidak usah terlalu ikut campur. Dia cuma ngawasin aja itu gitu loh. Dan orang tua harus nyempet-nyempetin diri itu untuk ngajar anak. Ngajar anak dan bikin aturan segala macam supaya anak itu benar dididiknya. Itu. Karena kalau itu nggak dilakukan nanti kita, kita setinggi apapun kita punya itu kan nanti aset kita kan sebenarnya anak kan. Ya udah itu aja. Ya sih, Jok. Jadi ya memang ya kudu bener lah ngedidik anak, Dok. Dan harus diperhatikan nih generasi kita nih, Dok, ya. Sama generasi ini harus kita kasih tahu generasi sekarang pengalaman yang dulu yang nggak boleh. Jangan diulangin gitu, Dok. Ada satu Frankie, satu NB nih ya. Saya nggak tahu, tetapi kamu sama saya itu terdidik dari sekolah. Sekolahkan anak ke tempat yang bagus. Udah itu deh. Karena nanti teman-teman anak kita itu yang akan menjadi lingkungan yang akan mendidik dia lebih lanjut. Pertama, didikan di keluarga. Kedua, didikan di sekolah. Jadi jangan karena misalnya demi hemat anak di sekolah yang jelek, banyak anak-anak yang nakal dan segala macam. Jangan salahkan kalau kemudian anak itu jadi nakal atau jelek. Karena terus ya itu. Dan satu, Frankie, apa sih gunanya sekolah? Itu pertanyaan saya nih. Supaya kita bisa reuni. Nah ya itu dia. Nah, kalau nggak kan nggak bisa reuni. Ya kalau sekolahnya bagus kan reuni sama orang-orang bagus kan. Iya. Itu. Ya lumayan lah, saya kan dari TK, SD, SMP, sekolah Katolik Asisi Tebet, SMA Negeri 8 Jakarta, kuliah di UI. Ya temennya orang-orang itu kan, maksudnya ya. Ya walaupun sekarang nyupir. Oke, Dok, jadi ya ini mudah-mudahan, Dok, si anak-anak kecil itu jangan kita jadikan gemoy karena kita suka ngeliatin orang yang gemuk. Tapi cari yang sehat gitu, Dok, ya intinya kan ya. Bukannya sekedar, wih, lucu, cubit. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!